Terima kasih sudah klik channel Bode Farm. Jangan lupa klik like, berikan komentar yang sopan serta membangun, dan pastinya klik tombol subscribe agar Anda semua mendapatkan video update dalam bidang ilmu peternakan, ayam, dan puyuh petelur. Ingat, mengkonsumsi telur omega 2 butir sehari sangatlah membantu asupan protein bagi tubuh Anda. Di era new normal ini, tubuh kita perlu diberikan asupan protein terbaik, yang salah satunya berasal dari telur, ayam, dan puyuh yang mengandung omega 3, 6, dan 9. Ingat, waspadalah COVID-19 yang berada di lingkungan Anda. Persiapkan betul daya imun tubuh kita masing-masing agar tetap sehat. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba bahas agak sedikit berbeda dari hari biasanya. Hari ini kita bahas khusus untuk peternakan kambing, sapi, mentok, kemudian yang petelur juga terkadang lah. Yang bisa makan menggunakan ada yang namanya fodder jagung. Nah, hari ini kita akan belajar agak sedikit spesial. Yang pertama adalah fodder jagung. Nah, banyak orang yang tidak tahu fodder jagung itu apa gitu loh, dan fungsinya apa. Fodder jagung ini adalah ya biji jagung itu. Biji jagung bahannya yang sudah kering, ya. Yang kemudian prosesnya kita rendam 24 jam di dalam larutan abemik. Nah, ini jadi teman-teman ini harus tahu dulu nih, larutan abemik ini larutan apa. Ini larutan hidroponik, pupuk hidroponik, tahu ya, beli aja banyak kok, murah. Hidroponik. Nah, ini bisa dipakai untuk menyuburkan yang namanya fodder jagung. Jadi fodder jagung ini sebenarnya bahasanya rumput jagung aja sih, atau jagung yang tumbuh rumputnya tingginya mungkin sekitar 40 sentian dalam korelasi waktu antara 1 sampai dengan 2 minggu. Pertumbuhannya dia lebih kurang sekitar maksimal 2 minggu. Ini yang untuk fodder jagung, ya. Ini yang pertama. Jadi bahannya adalah biji jagung itu yang kering, tahu ya, yang kering. Kemudian prosesnya, bagaimana itu terjadi? Jadi prosesnya yang pertama adalah kita merendam dulu biji tersebut selama 24 jam. Jadi direndam sampai tenggelam posisinya. Jadi misal ini contoh embernya ya. Kemudian di sini ada biji jagungnya nih, ya kan. Nah, ini direndam dengan air setinggi ini selama 24 jam. Itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua, setelah direndam, besok ditiriskan, kemudian diletakkan pada nampan, ya terserah modelnya seperti apa, plastik boleh, apa aja lah, bebas. Nah, ditaruh di situ, ditiriskan, posisi airnya sama sekali nggak ada air, jadi udah dia tadi karena sudah terendam dengan pupuk abemik itu, kita kondisikan seperti itu. Nah,
Untuk media bawahnya, ini saya gambar media bawahnya ya, tampak yang ini nih. Kasih aja bolongan, nah seperti ini. Tujuannya itu biar airnya itu bisa keluar lewat bawah. Di misalnya begini, air yang setiap hari nanti kita sirami itu akan keluar melalui bawah ini. Jadi hari keduanya ini, kemudian selanjutnya ditutup dengan menggunakan kain yang gelap. Ditutup rapat aja. Kainnya bebas, pokoknya warnanya gelap. Ya, menghindari sinar matahari dulu. Ini ditaruh di dalam aja. Itu hari kedua. Dibiarkan sampai 24 jam, nggak usah diapa-apain, biarin aja udah. Nanti airnya akan jatuh ke sini nih. Karena dia posisinya kan, ingat di sini kan posisinya bolong nih. Nah, itu proses untuk fodder jagung di hari kedua. Sekarang untuk hari ketiga. Untuk hari ketiga nih ya. Hari ketiga, setelah itu selesai dan ditiriskan, kemudian yang tadi di situ ada jagungnya, ya kan? Itu jangan dibuka dulu, tutupnya ditutup biasa begitu ya, ditutup biasa aja, nggak usah dikasih karet, ditutup biasa aja. Kemudian ini kita buka sedikit, kemudian disemprot dengan menggunakan semprotan burung itu, tahu ya, yang kabut itu loh. Nah, itu disemprot merata di atas bakinya ini tadi, di atas di atas jagung-jagungnya ini tadi, pipilannya disemprot tipis. Jangan terlalu banyak, disemprot tipis saja. Kemudian proses hari keempat, lakukan hal yang sama seperti ini. Nah, biasanya hari kelima itu sudah mulai tumbuh kecambah-kecambahnya. Jadi ini jagungnya mulai tumbuh nih, kecambah-kecambah kecil, ya, kecambah-kecambah kecil. Kemudian barulah kita buka yang tutupnya ini tadi, tutup kain yang atasnya kita buka dan kita keluarkan, diperkenalkan ya dengan matahari. Nah, inilah proses finalnya seperti ini aja. Hari ke-6 sampai dengan 14 itu sudah terbuka kondisinya. Kemudian setiap hari kerjaan kita hanya menyemprot. Kalau teman-teman misalnya kepengen menggunakan pupuk abimik, boleh. Ini kan pupuk yang ramah lingkungan kan, yang dipakai hidroponik. Rata-rata organik semua kebanyakan. Nah, itu lakukan treatment ini terus setiap hari. Ya, nyemprotnya biasalah, pagi mungkin sama sore. Jangan dirapel gitu loh. Nyemprotnya juga harus lihat sikon, jangan di atas jam 10 pagi. Ini harus disemprot di bawah jam 10 pagi. Sore ya sama. Kondisikan jam-jam 3 ke jam 4. Nah, kondisikan terus-menerus seperti ini sehingga nanti ketika sudah menginjak di usia 14 yang sudah kita inginkan tadi, maka ini bisa dipanen berikut dengan akarnya. Jadi nanti dia akarnya seperti tikar gitu, seperti teman-teman lihat di video saya tadi. Kemudian ini rumput-rumput fodder jagungnya. Ini cocok banget untuk makan kambing pedet gitu di awal. Bisa dipakai untuk ini. Dikombinasikan saja, misalnya ini 50% untuk foddernya karena dia proses bertahap ya. Dan ingat EM-nya tinggi. Kalau EM-nya tinggi biasanya larinya ke pencernaan, mencret. Kalau kebanyakan jagung pasti akan mencret.
Nah, itu dikombinasikan aja dulu. Artinya proses berlatih nih. Dengan korelasi waktunya ya masing-masing jenis hewan akan berbeda dan masing-masing daerah juga akan berbeda. Ada yang 1 minggu sudah nggak mencret, ada yang 3 hari sudah nggak mencret. Nah, ini jauh jauh lebih lebih praktis menurut saya dan lebih masuk akal daripada harus kita pakai damen nih ceritanya. Memaksakan meskipun saya tidak membantahkan teori itu, damen yang difermentasi 1 bulan atau lebih itu gizinya juga bagus. Cuman kok apa ya? Kalau menurut saya kok kurang kurang etis gitu loh. Karena mereka juga punya pikiran, udah kita penjarain, udah kita mau jual dagingnya, ya kan? Kita paksa mereka untuk makan dan memahami kita. Nah, logika berpikirnya kan terbalik, ya kan? Ternak disuruh memahami yang memiliki, kan kebalik lah, ngapain gitu loh. Yang niat ternak kan kita, kok kita disuruh untuk memahami mereka, itu aja udah zolim sebenarnya ya. Nah, sekarang proses tanamnya sudah paham ya, artinya tinggal disemprot tipis, dia bukan disiram lo ya, disemprot tipis, di atasnya rumput itu disemprot tipis. Kemudian dari fodder jagung ini tadi ya, kita berhitung nih fodder jagung ya, berapa nilai koefisien bisnisnya. Misal nih, saya beli jagung di angka 3.850 per kilo. Saya beli jagung 1 kilo, kemudian saya jadikan fodder jagung. Berapa jadinya? Idealnya 6 kilo, cuman yang bisa saya capai selama ini 5 kilo. Anggap kita ambil inilah 5 kilo aja, ya kan? Ini di harga 3.850. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika dia sudah menjadi ada rumputnya, ada batang kecilnya ya, ada akarnya, ada jagungnya, bobotnya itu bisa mencapai 5 kilo untuk benih 1 kilo jagung ya. Nah, sekarang kita hitung nilai benefitnya berapa. 3.850 kita bagi 5 kilo, per kilonya cuma 770 rupiah. Nah, kalau menurut saya angka ini apa ya, sangat murah, dan peternak itu sangat diuntungkan dengan kondisi ini tadi, sangat diuntungkan. Karena apa? Hemat waktu, ya kan? Hemat tempat, ya kan? Yang pasti hemat biaya. Artinya dengan biaya pakan yang 1 kilonya, dengan 5 kilonya kita bisa dapat harga per kilonya 770 rupiah. Ataupun kalau misalnya anggaplah harga 5 kilonya adalah 3.850 rupiah. Nah, 5 kilo ini cukup nggak buat makan 1 ekor kambing misalnya, kan gitu tuh, ngitungnya harus begitu. Ya menurut saya lebih dari cukup. Betul kan? Lebih dari cukup. Sampai sini paham teman-teman? Nah, inilah yang saya bilang peternak tanpa ngarit itu sebenarnya begini ini, gitu loh. Teori ini bukan teori ataupun hanya sekedar kamuflase apa ya, yang hoak bahasanya. Tapi ini real, betul-betul real. Nah, dari sini coba bayangkan kita konversi nih dengan rumput. Misalnya gajah nih yang kita pakai. Itu berapa satu ikatnya? Kan mahal tuh. Harus beli, waktunya juga kita mungkin terbatas, belum lagi nanti ngurusin ayam atau puyuhnya atau peternak yang lain. Kalau ini udah nggak ribet gitu loh. Sampai sini paham ya? Ini dari sisi biaya, costnya. Belum upah tenaga yang ngurus, belum air yang kita pakai, belum mungkin kalau yang profesional manajemennya menggunakan spray
kan ada tekanan air itu. Nah, sekarang saya ajarkan untuk manajemennya beternak. Jadi kita hitung dulu nih. Misalnya ternak kita, ya kan, rata-rata per ada jumlahnya misalnya anggap 10 ekor. Ya. Pakannya per hari anggaplah 10 kilo. Atau lebih lah, 20 kilo deh. Ya kan? Nah, pertanyaannya, kita harus butuh berapa ini fodder jagungnya? Berarti butuhnya per hari kita harus menyediakan jagung lebih kurang sekitar 4 kilo untuk 10 ekor kambing misalnya gitu. Nah, metodenya bagaimana untuk menjadikan ini sehingga namanya siklus itu atau cycle time waktunya ketemu, ya kan? Nah, ini saya ajarkan. Jadi kalau di tempat kita itu dibuat modelnya seperti, tahu ya, kontainer bekas ya. Ini saya nggak pinter gambar sih, biasanya pakai AutoCAD. Nah, kontainer bekas ya, ini anggap potongan melintangnya saja. Nah, di dalam kontainer ini, karena ingat ya, karena waktu yang dibutuhkan 14 hari untuk tumbuh maksimal, berarti di sini kita harus punya rak yang jumlahnya 14 juga. Anggap ya, ini 14 juga nih, kira-kira aja ya, saya kira-kira aja. 1 sampai 14 nih misalnya. Ini rak pertama, misalnya ini rak ke-7, ini rak ke-10, ini rak ke-12, misalnya ini rak ke-17, ini rak ke-15 misalnya ya. Susunannya harus ada 17 rak. Misalnya nih. Atau 14 rak boleh, disesuaikan dengan korelasi waktu tumbuhnya si fodder jagung. Nah, ini prosesnya kita semai berdasarkan hari. Jadi misalnya kita nyemainya, anggap nih misalnya sekarang tanggal 28, ini besok 29, ini besok 30, ini besok 31, dan seterusnya sampai 28 plus 14 hari di area puncak ya. Nah, kemudian ini kan panjang nih ya, jadi ruangannya kan panjang kalau yang pakai kontainer atau yang di box dengan menggunakan holo, kemudian ini dikasih dinding tertutup, dan ini harus tertutup semua, rapat tertutup semua. Di dalam ini kita cuma memberikan lampu-lampu yang sifatnya lampu ultraviolet punyanya hidroponik ya. Jadi beda nih. Kalau teman-teman beli lampu ultraviolet itu kan ada 3, dia sifatnya ada 3. Yang pertama untuk scan uang itu, yang kedua sterilisasi air, membunuh bakteri, yang keempat ini yang untuk hidroponik, pengganti matahari di waktu malam ya. Berapa harganya? Biasanya kalau nggak salah saya harganya ini sekitar 800.000 per biji. Ini yang pernah saya beli. Jadi kita pasang di sini anggaplah 4 titik atau berapa gitu ya. Tentunya panjang ini saya gambar ini biar gampang. Panjang ini, media ini kesononya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Satu hari adalah 20 kilo fodder jagung. Sampai sini paham ya? Jadi rak pertama ini harus mengcover kebutuhan 20 kilo jagung dengan bibit semai itu sejumlah 4 kilo. Sebenarnya nggak gede, kecil banget sih, nggak besar kalau menurut saya. Dibandingkan dengan kita ya
lumayan. Nanti di video saya itu punya saya sudah pakai yang kecil-kecil, nggak pakai yang besar-besar ini. Bisa juga kalau kita pakai yang besar-besar ini, kita menggunakan ada yang namanya wheat grass itu tadi, atau rumput gandum. Nanti saya tunjukin dan saya ajarkan gimana caranya menyemai itu. Nah, oleh karena itu, nanti ketika ini misalnya start kita sudah mulai nih hari pertama, berarti kita masih punya waktu untuk persiapan ternak, kandang, dan lain sebagainya lebih kurang 15 hari dari masa tanam. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian hari ke-15 itu juga yang area bawah itu bisa kita panen. Ya kan? Misalnya anggap nih 28 ketemu, anggaplah tanggal berapa nih, sekitar misalnya anggap nih 28 ya, 1 2 3 4 5 dan 10 11 12 anggaplah di area tanggal ini 2 minggu 14 lah, sekitar tanggal 13 lah ya, kita sepakat sekitar tanggal 13. Nah, di tanggal 13 itu ini Mas Pri bingung lagi nih, ketemu tanggal 13, angka 13 pasti ketawa dia. Di tanggal 13 itulah kita panen rak pertama plus semai kembali. Ya. Nah, kalau sudah pakai rak begini, itu sudah nggak perlu lagi ember yang saya ajarkan di awal. Tinggal tabur aja di sini dan direndam dulu. Besok tinggal ditiriskan airnya. Dan kalau di sini biasanya itu sudah pakai spray kecil-kecil. Jadi spray otomatis, spray kabut itu loh yang seperti di kandang saya. Kalau ada yang menyaksikan videonya, dikasih spray kabut. Jadi dia setiap hari nyepray terus, cos kabut. Nah, ini dialiri, jadi ada selokan kecilnya juga di bawah ini yang untuk mengaliri airnya ke dalam selokan. Jadi airnya nggak kemana-mana, masuk ke sini terus ke selokan yang besar. Jadi ditata betul konsepnya untuk airnya bisa berputar dengan baik. Nah, kita kembali ke sini. Ini tanggal 13. Include kita panen rak pakan nomor 1 plus kita semai lagi untuk jagung 4 kilo yang baru. Kemudian di tanggal 14 kita panen rak kedua plus semai lagi untuk jagungnya. Tanggal 15 sama lagi panen rak ketiga plus semai, dan seterusnya sampai nanti ketemu ke posisi yang tertinggi di rak nomor misal 14. Sehingga nanti besok yang hari ke-15-nya kita balik lagi panennya ke rak nomor 1. Gitu teman-teman. Itu yang saya bilang peternak tanpa ngarit. Jadi tinggal ditarik aja raknya ini, jebret, kemudian diambil, itu rumputnya sudah seperti karpet begini. Sudah seperti karpet ya, fodder jagungnya. Diambil plus akarnya, kemudian dicacah gitu, dikasihkan makan ke kambing, pedet ataupun sapi. Nah, ini mentok juga doyan sebenarnya. Mentok sangat doyan menggunakan makan ini. Sama ikan nila juga doyan makan rumput jagung itu atau fodder jagung ini. Itu teman-teman. Jadi ini bisa semuanya dibuat di setel otomatis. Jadi seperti lemari es yang kita setting di luarnya ini tadi menggunakan settingan untuk pengkabutannya. Jadi misalnya pagi disemprot gitu ya, kemudian dimatikan lagi. Nanti jam 3 disemprot lagi, dimatikan lagi. Tapi untuk lampu ultravioletnya 24 jam hidup. Untuk lampu ultravioletnya. Dan ini tertutup semua, depannya tertutup, pinggirnya tertutup, belakangnya tertutup. Sama sekali tidak ada rongga udara yang hanya dibuat sedikit gitu. Dibuat sedikit, nggak usah terlalu gede. Detailnya banyak sebenarnya, di YouTube itu banyak banget yang ngajarkan hal-hal begini. Cuman ini saya cerita tentang praktek yang sudah kita lakukan. Nah, ini yang namanya fodder jagung. Jadi saya rasa semua bisa beternak dengan media kecil-kecil juga nggak ada masalah.
Yang penting berhitungnya berapa ternak kita, berapa kebutuhan pakannya sehari, yaitu yang harus kita siapkan. Gitu teman-teman. Nah, kalau tadi fodder jagung, sekarang ada yang namanya rumput gandum. Rumput gandum ini itu pertumbuhannya lebih cepat daripada fodder jagung. Dia 7 hari sudah tingginya 30 cm. Rasanya pahit, kemudian klorofilnya bagus banget. Nah, klorofilnya ini tadi bisa dibuat kalau ke sisi manusianya obat diabetes. Ini dijamin manjur banget nih. Manjur banget untuk dipakai ke sisi manusia, ya. Itu kalau di Jakarta dulu satu gelas kecil wheatgrass ini tadi atau rumput gandum itu di jus ini dijual 20.000 bos. Tahun 2010 kalau nggak salah saya pernah ketemu jus jus rumput gandum atau wheatgrass. Nah, cuman wheatgrass ini bibitnya mahal dan belinya harus import. Per kilonya kalau nggak salah saya 28.000. Ini per kilonya kalau nggak salah saya. Karena dia produknya memang produk import. Nah, kemudian 1 kilo ini mereka menganulir bisa jadi tumbuh 8 kilo. Tapi realisasinya mungkin sekitar 4 kilo saja. 50% dari itu tadi. Hebatnya, wheatgrass ini bisa tumbuh 7 hari yang tingginya sudah 30 cm lebih cepat daripada fodder jagung gitu loh. Manfaatnya juga dia banyak dan bisa menyehatkan ternak, kemudian apa ya? Lebih disukai ternak karena dia tidak ada biji dan lebih aman ketika dikonsumsi berlebih sehingga tidak menyebabkan ternak itu mencret. Kalau di fodder jagung kan kebanyakan itu ya pasti mencret gitu loh. Pasti mencret. Karena dia perlu latihan. Kalau ini ya sama perlu latihan tapi tidak ada efek domino yang ditimbulkan. Nah, sistem untuk bertani ya bahasanya. Nah, bertani rumput gandum ini ya sama seperti fodder jagung yang saya sampaikan di atas tadi. Cuman bedanya kalau fodder jagung kita buat raknya 14 hari atau 14 tingkat, kalau di wheatgrass cukup 7 tingkat saja. Karena dia tumbuh gitu loh. Ini yang kita panen hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Ini tentunya ya setelah kita panen langsung kita semai ulang, semai lagi, semai lagi, semai lagi, semai lagi. Teknikal bentuknya dari bangunan untuk menumbuhkan ini atau istilahnya bercocok tanam ini sama aja, dibuat aja kotak memanjang gitu yang kemudian boleh pakai seng tapi ya di cat hitam dulu, kemudian dia modelnya memanjang begini seperti kontainer, pintu masuknya di sini dibuat pintu juga tidak apa-apa, bisa ditutup untuk sementara waktu. Nah, wheatgrass ini jadi kondisinya ini bisa dikondisikan untuk makan ternak full. Nah, di Australia, kenapa orang bisa beternak itu dengan kapasitas anggap nih misalnya 5.000 sapi ya. Ini yang handle paling banyak sekitar 20 orang. Paling banyak sudah. Karena di sana sistemnya sudah pakai traktor, Bos. Traktor besar yang khusus untuk mengangkat ya ini tadi wheatgrass ini. Ya, diangkat ini rumput-rumputnya kemudian diletakkan kepada kandang. Misalnya ada sapinya, kandang sapi. Ya udah ditaruh di sini aja sama dia. Luk gitu aja.
Nah, ini ilmu pengetahuan yang bisa teman-teman buat juga, yang bisa teman-teman lakukan juga. Analisa riset ini udah berjalan lama sebenarnya, sudah sangat lama. Dan sebenarnya siapa saja sih bisa handling ini kalau menurut saya sih. Ini prospek banget. Makanya saya bilang, sekarang peternak tanpa ngarit itu sebenarnya ilmu lama. Tanpa ngarit itu udah ilmu lama yang mungkin baru boomingnya atau tidak ada yang menyerusi juga gitu loh dengan hal begini. Nah, ini bisa kita praktekkan ya. Dimulailah dari hal yang terkecil dulu, pakai nampan gitu ya. Kan peternak semua ini pasti punya yang namanya jagung, ya kan? Coba diterapkan ini. Nah, kalau misalnya teman-teman seperti Mas Agus yang sudah punya kambing, itu bisa diterapkan teori yang seperti ini, Mas. Jadi tanpa ngarit sama sekali. 100% tak jamin tanpa ngarit. Kuncinya cuma di hidropon apa ya, pupuk AB ini kan bisa kita buat. Nggak ribet gitu loh. Kalau minta komposisinya saya kasih nanti. Biar bisa berkreasi ya, biar bisa buat. Nah, konsep itulah yang saya bilang tadi, kayak seperti apa yang namanya sustainable farm itu artinya semuanya terkait satu dan lainnya. Jadi nggak ada yang buang, semua muter. Seperti kotoran puyuh, ya kan saya bilang. Kotoran puyuh bisa kita buat untuk pelet nih ceritanya. Campurannya sudah saya bagi di grup itu. Apa aja yang dijadi persyaratkan untuk campurannya membuat pelet dari kohe puyuh. Kalau kohe ayam kenapa nggak bisa dibuat jadi apa pelet untuk pakan ayam joper ataupun ayam pedaging itu ya karena dia proteinnya kan rendah banget itu. Beda dengan proteinnya yang ada di puyuh. Kita juga bisa mengkondisikan ini untuk pakan lele, pakan gurami, itu bisa semua dengan menggunakan limbah yang namanya kohe puyuh menjadi bahan dasarnya. Lainnya kan ada campurannya seperti apa? Separator kan masih pakai juga. Kemudian ampas tahu, tepung ikan yang semuanya digabung jadi satu kita fermentasikan. Ya kan? Masih ingat gak teman-teman yang saya ajarin? Atau udah lupa ini? Ya, jadi gitu teman-teman, pengetahuan sedikit tentang rumput gandum atau wheatgrass dan fodder jagung tadi. Mungkin teman-teman mau belajar mengkondisikan ini bagi yang punya peternakan selain peternakan puyuh ayam ataupun ikan, ya bebas silahkan dipraktekkan. Kita sudah praktek lama dan itu benar-benar produktif. Artinya apa? Kita tidak butuh waktu yang lama untuk cari asupan pakan, kemudian sudah terjamin secara gizi sehingga nilai nutrisinya yang dibutuhkan oleh ternak itu sudah sangat cukup. Yang nanti imbasnya kita tambahin aja probiotik sedikit nih di pakannya itu tadi untuk membantu proses pencernaan yang ada di perutnya ternak itu sehingga bisa ADG-nya bisa bagus seperti yang sapi tadi. ADG-nya bisa levelnya sudah lebih dari cukup itu sampai 5 kan. Itu udah gila itu cara korelasi hasil dan ini mesti diketawain orang-orang yang kalau mereka belum pengalaman atau mereka punya pengalaman yang bertolak belakang dengan pengalaman kita. Ya, kita di sini tidak ada maksud apa-apa, hanya sharing ilmu sifatnya, hanya sharing berbagi bagi teman-teman yang mau menjalankan silahkan. Kita sudah menjalankan ini sangat lama dan ini sangat membantu untuk efisiensi pakan. Artinya satu orang bisa juga untuk ngurusin puyuh sama ngurusin ini gitu loh. Tidak mengganggu satu dan lainnya. Jadi demikian teman-teman untuk sementara pembelajaran tentang wheatgrass sama fodder jagungnya. Ketika ada pertanyaan yang mungkin teman-teman masih bingung, silakan hubungi saya di WA 081 31548 1978. Dengan saya Ivan Kurniawan, Bodi Farm Blitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.